Halo semua, belajar kilat bareng Ibu yuk. Hari ini kita akan belajar secara singkat materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Di semester pertama, kita akan belajar 3 bab, yaitu bab pertama, teks deskripsi, bab kedua, teks narasi atau cerita fantasi, dan puisi rakyat. Yang ketiga, kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, untuk memahami secara umum ketiga teks ini, simak baik-baik ya. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah objek, tempat, keadaan secara rinci dan detail. Di bab kedua, kita akan belajar tentang teks narasi atau cerita fantasi dan puisi rakyat. Teks cerita fantasi merupakan suatu teks yang berisikan sebuah imajinasi pengarang atau khayalan tidak nyata. Nah, di puisi rakyat kita akan belajar 3 hal, yakni pantun, gurindam, dan syair atau mantra. Nanti kita akan bahas lebih detail di video terpisah. Dan di bab ketiga kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisikan sebuah langkah-langkah atau tata cara seseorang melakukan atau membuat sesuatu. Salah satu contohnya, ketika kita akan membuat sebuah makanan, cara membuat salad buah. Atau kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas di teks prosedur, contohnya cara tari jaipo, seperti itu contohnya. Nah, di semester keduanya, kita akan belajar 3 bab juga. Di bab keempat, tentang teks berita. Bab kelima, tentang surat pribadi dan surat dinas. Bab terakhir, buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita bahas secara umum ya. Teks berita adalah sebuah teks yang berisikan sebuah informasi atau kejadian yang benar-benar terjadi disertai dengan fakta dan data yang ada. Biasanya di teks berita itu memaparkan informasi yang aktual dan faktual. Nah, di bab 5 kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah sebuah surat atau sebagai alat komunikasi pribadi antara satu individu dengan individu lainnya untuk urusan pribadi. Kalau surat dinas adalah sebuah alat komunikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga ke perseorangan atau dari perseorangan ke lembaga atau dari lembaga ke lembaga lain atau instansi dari instansi lain untuk kepentingan kedinasan. Untuk contoh dari surat pribadi, biasanya kita mengirimkan surat ke orang-orang terdekat, contohnya ke saudara atau ke orang tua, pacar atau crush dan lain sebagainya. Kalau surat dinas itu biasanya kita selalu dapat surat pemberitahuan dari sekolah ke siswa atau surat sakit izin dari siswa ke sekolah atau dari lembaga satu ke lembaga yang lainnya seperti surat pertandingan pertukaran pelajar, itu yang dimaksud dengan surat dinas seperti itu. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk memahaminya? Yuk subscribe channel ini untuk mengetahui informasi atau pemahaman lainnya. Subscribe sekarang juga.